Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Masih semangat Malam, ya? Pak. Alhamdulillah. Ya, karena kehebatan teknologi, kapanpun kita bisa kuliah. Iya, Pak. Yang penting Sinyalnya tidak kuat. meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Siap, Pak. Siap. Nggak apa-apa, Pak. Kemarin sudah kita di teori hakikat negara sudah kemarin ya. Teori hakikat negara. Sekarang kita masuk ke teori terjadinya negara. Ya, ulang besoknya. Baik, kita masuk ke teori terjadinya negara. Ini pertemuan ke-9 ya. 9. Di mute dulu semua, jangan dihidupkan biar enak kita jelaskan. Baik, teori terjadinya negara. Jadi teori terjadinya negara secara primer dan sekunder. Dan teori terjadinya negara secara primer itu yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Jadi dia ada hal yang pokok. Kenapa dia disebut primer? Jadi dia hal pokoknya terbentuknya negara itu melalui tahapannya jelas. Nah, tahapan terbentuknya negara itu secara teori primer itu melalui 4 fase. Pertama fase genosop, kedua fase Reds, ketiga fase Stab, keempat itu adalah fase demokrasi nasi. Itu fase tertinggi dari sebuah negara terbentuk. Baru kemudian negara itu dikatakan sebagai negara diktator. Diktator itu kepemimpinan dengan tangan besi, kepemimpinan tidak boleh ditentang, kepemimpinan tidak boleh dilawan. Jadi apa kata pemimpinnya itu adalah benar kemudian. Jadi dia tidak pernah memikirkan politik di diktator adalah bicara soal stabilitas, soal pertumbuhan ekonomi, soal kepentingan di lingkungan sekitarnya kemudian, tidak kemudian berbicara pada kepentingan rakyat. Nah, fase genosop merupakan fase di mana kelompok dari orang-orang yang menggabungkan diri untuk kepentingan bersama disandarkan pada persamaan. Jadi ada persamaan yang sama. Kalau pada fase genosop, mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan dipilih secara primus inter pares atau terkemuka di antara yang sama. Jadi di dalam kelompok masyarakat itu misalnya ada 5 orang, intelektualnya sama, kedudukannya sama, status sosialnya sama, tetapi di antara mereka kemudian menerapkan sistem adalah bagaimana semua unsur kemudian menjadi hal yang penting untuk terwakilkan. Maka dari yang posisinya sama itu dipilih ya posisinya yang kemudian yang mampu mengakomodir kepentingan bersama tersebut, itu yang dimaksud dengan fase genosop. Kemudian fase kedua ada fase Rich. Fase Rich ini kelompok orang-orang yang menggabungkan diri tadi telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah sehingga muncul sistem feodalisme. Jadi yang terpenting pada masa ini adalah unsur wilayah. Makanya penaklukan oleh feodalisme itu adalah kepentingan bagaimana dia menguasai. Kalau dia memiliki tanah di lokasi itu, maka itu yang dianggap sebagai miliknya.
zaman feodalisme ini atau sering disebut dengan zaman berkuasanya seorang raja, itu feodalisme. Jadi kekuasaan raja itu menjadi kekuasaan yang mutlak. Apa yang dikatakan raja, apa yang diperintah raja, apa yang diberikan raja kemudian. Raja berhak kemudian memberikan orang untuk mengerjakan tanahnya. Karena zaman feodalisme ini adalah zaman tuan tanah kemudian. Tuan tanah itu dikuasai oleh para kelompok-kelompok raja kemudian bangsawan istilahnya, bukan dikuasai masyarakat secara keseluruhan. Jadi ambil contoh misalnya di Jogja. Di Yogyakarta itu tanah di Jogja itu adalah milik sultan, bukan milik orang Jogja, bukan milik kelompok Chinese dan sebagainya, tapi itu milik sultan. Orang-orang itu membayar pajak ke sultan, bukan membayar pajaknya ke negara, karena tanahnya milik sultan. Itu pasarage. Kemudian ada pasestat atau sering disebut dengan polis ini. Nah, pada fase ini masyarakat telah sadar dan tidak bernegara menjadi bernegara, dan mereka sadar bahwa mereka berada pada suatu kelompok. Jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa unsur daripada negara adalah bangsa, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat sudah terpenuhi. Jadi yang terpenting itu masyarakat ini sadar bahwa dia membutuhkan negara. Jadi bagaimana caranya membutuhkan negara itu pertama adalah soal rasa aman. Itu yang terpenting pada masa itu. Jadi pada masa ini masyarakat sudah cerdas kemudian. Ini yang disebut di Eropa itu masa Renaissance atau masa abad pencerahan. Abad banyaknya muncul para penemu-penemu. Jadi itu di zamannya Thomas Alva Edison, di zamannya Tesla, zamannya Pythagoras, zamannya teori gravitasi itu Einstein. Itu ada zaman-zaman di abad pencerahan atau Renaissance. Jadi masyarakat pada saat itu sangat membutuhkan negara. Pertama soal rasa aman dari gangguan orang luar, rasa aman harta yang dimiliki kemudian dari untuk diambil oleh orang lain. Jadi dua hal, rasa aman terhadap diri mereka dan rasa aman terhadap harta yang mereka miliki. Maka salah satu caranya adalah membuat negara. Negara menjamin keamanan kita, negara menjamin kemudian kita tidak dibunuh dan sebagainya. Makanya dibuat pada zaman itu benteng. Kemudian benteng-benteng itu yang kemudian melindungi mereka. Nah, tadi soal primer, kemudian ada terjadinya negara secara sekunder. Jadi yang dimaksud terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Kalau tadi primer itu tidak ada hubungannya dengan negara sebelumnya. Tapi kalau sekunder itu sangat berhubungan dengan negara sebelumnya. Jadi negara sebelumnya itu menentukan berdirinya sebuah negara yang hari ini misalnya. Jadi bagian yang paling penting dari terjadinya negara sekunder adalah masalah pengakuan atau reckoning. Jadi ada tidak pengakuan terhadap negara tersebut kemudian ketika dia menjadi negara. Contohnya misalnya Palestina. Palestina menganggap dirinya adalah negara berdaulat. Wilayah Palestina adalah bukan wilayah Israel, misalnya dikatakan begitu. Kenapa kemudian tadi analisis yang tadi, ketika orang memiliki wilayah maka dia dengan sangat mudah mendirikan negara. Tapi ketika dia tidak memiliki wilayah, maka dia tidak mampu menjadi negara. Nah, Israel itu kemudian sangat mudah menjadi sebuah negara di tanah Palestina. Nah, karena persoalan masalah pengakuan tadi, Israel itu lebih diakui oleh lembaga internasional PBB misalnya. Israel lebih diakui oleh negara sekutu atau negara didaya itu Amerika ketimbang Palestina. Padahal tanah suci Palestina
itu adalah milik orang Palestina, bukan milik orang Israel. Ya. Menurut mereka di perdebatan mereka ya, perdebatan di mereka begitu. Jadi Israel itu adalah negara, dia memiliki wilayah, dia memiliki penduduk. Nah, jadi pengakuan internasional itu lebih kepada Israel, bukan ke Palestina. Karena apa? Karena ada ekspansi, kemudian ada penguasaan jelas real. Jadi dikuasai dulu yang terpenting. Nah, Palestina itu tidak pernah menguasai. Pasca maksudnya Israel kemudian. Orang-orang Palestina itu posisinya di pinggir, tidak lagi di tengah. Nah, ini yang dimaksud dengan teori terjadinya negara karena sekunder. Sepanjang ada pengakuan, maka dia dapat menjadi negara. Sepanjang tidak ada pengakuan, ya tidak bisa dia katakan dia sebagai negara. Nah, setelah kita bicara soal teori terjadinya negara secara primer dan sekunder, maka kita kemudian masuk pada berakhirnya sebuah negara. Jadi sebuah negara itu bisa berakhir kapan saja. Banyak faktor yang kemudian menentukan berapa negara dikatakan bubar. Misalnya ambil contoh faktor alam. Jadi kalau faktor alam itu karena karena disebabkan oleh alam. Misalnya wilayahnya itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang akibat bencana alam. Misalnya pulaunya tiba-tiba jalan. Seperti gempa di Palu ya. Itu kan berapa desa hilang itu kemudian. Hilang karena hilangnya lokasi tersebut. Nah, jadi itu dia bisa hilang karena faktor alam. Kemudian karena faktor alam itu misalnya juga soal gunung meletus, akhirnya menutup desa tersebut. Nah itu atau menutup negara tersebut itu bisa hilang. Atau pulau itu ditelan air laut misalnya, itu juga ada. Jadi pulau itu lama-lama kemudian hilang karena air laut lebih tinggi dari pulau tersebut, akhirnya ketutup hilang. Itu faktor alam. Kemudian faktor kedua itu faktor sosial. Jadi suatu negara yang tadinya sudah ada dan berdiri serta diakui sebagai negara-negara lain, tetapi dikarenakan ada faktor sosial, maka negaranya hilang atau runtuh. Nah, hilangnya negara karena faktor sosial ini dapat disebabkan antara lain oleh adanya penaklukan, misalnya adanya imperialisme dan kolonialisme, itu penaklukan. Misalnya Hindia Belanda. Hindia Belanda itu menaklukkan Jawa, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan. Itu Hindia Belanda. Dia tidak sampai kemudian ke Sumatera. Sumatera itu Inggris ya. Kalimantan sebagian Inggris. Sampai ke utara. Sampai ke India, itu Inggris. Jadi negara-negara Persia itu di Inggris. Negara Cina Lautan, bukan Cina Daratan ya. Jadi Cina itu ada dua, ada Cina Lautan dan ada Cina Daratan. Cina Daratan itu adalah Tiongkok. Cina Lautan itu adalah Hong Kong, Macau, Taiwan, itu Cina Lautan. Nah, Cina Lautan ini pada saat itu dikuasai oleh Inggris. Apa namanya Bismillah ini? Jadi itu. Jadi penaklukan negara oleh negara itu terjadi masa Renaissance tadi itu, masa abad pencerahan itu, abad keemasannya Eropa. Jadi pada saat itu untuk menghidupi, mencukupi negara yang mereka pada bentuk oleh orang Eropa itu, mereka keliling dunia akhirnya. Nah, dengan keliling dunia ini mereka mulai menjajah, mulai menerapkan strategi ekonomi politiknya.
Misalnya kalau di Indonesia itu kita kenal ada namanya sistem kerja rodi, ada sistem tanam paksa, kemudian ada sistem romusa dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kerja ekonomi politik. Bagaimana negara tempat yang dijajah itu menjadi miskin, negara mereka menjadi kaya. Nah, itu yang dimaksud dengan teori penaklukan. Ditaklukkanlah kemudian negara-negara itu dengan cara perang. Makanya muncullah perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Kedua perang itu tidak jauh kemudian dari persoalan ekonomi atau perdagangan senjata ya. Jadi zaman itu adalah zaman perdagangan senjata. Nah, salah satu untuk menguji senjata yang sudah dibuat ya dengan perang. Perang antar mereka, antar negara itu memang kita kenal di zaman Hindia Belanda itu ada namanya politik divide et impera, politik adu domba. Nah, adu domba itu sengaja dilakukan untuk memudahkan perdagangan senjata-senjata Amerika. Itu penaklukan. Timur-Timur juga begitu penaklukan. Ternate Tidore yang kita kenal. Ternate dengan Kristennya, Tidore dengan Islamnya. Nah, Ternate itu adalah penaklukan dari Spanyol dan Portugis. Kalau Tidore, kenapa dia Islam ya? Bagian dari penyebaran orang suku Bugis ya. Kemudian, nah, kedua ada faktor revolusi, revolusi atau kudeta yang berhasil. Revolusi adalah perubahan sistem secara total, menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Itu revolusi. Revolusi di mana-mana itu selalu terjadi dengan pertumpahan darah, selalu memakan banyak korban, bahkan rakyat yang menjadi korbannya. Nah, revolusi di dunia ini tidak ada yang tidak berdarah. Hanya satu revolusi yang kemudian tidak ada korban jiwa, bahkan satu tembok di tempat tersebut tidak ada yang tergores. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan nama revolusi Bolshevik. Jadi revolusi Bolshevik adalah revolusi yang tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan tidak ada goresan di temboknya. Nah, tapi kalau revolusi di tempat lain selalu menimbulkan korban jiwa. Revolusi 45 misalnya, revolusi 65, revolusi Iran, revolusi politik di Prancis, itu banyak sejarah revolusi yang kemudian korban jiwanya selalu dari rakyat. Nah, itu salah satu faktor menyebabkan terjadinya bubaran suatu negara karena revolusi. Revolusi Iran itu berubah negaranya. Kemudian revolusi Kuba, Indonesia dari Hindia Belanda pindah menjadi Indonesia. Nah, ketiga adalah karena adanya perjanjian. Jadi perjanjian atau kesepakatan antar negara, mereka membentuk sebuah negara, kemudian itu bisa. Atau karena perjanjian, ketika dia lalai memenuhi kewajibannya, maka dengan sendirinya, misalnya perjanjian dengan negara sendirinya, negara itu menjadi bubar. Nah, setelah faktor perjanjian itu adanya faktor penggabungan. Jadi menggabungkan beberapa negara menjadi satu negara. Contohnya, Uni Soviet, Yugoslavia, itu negara-negara yang sebelumnya digabung menjadi satu. Kalau yang tidak berhasil digabung menjadi satu sampai kemudian terjadi pertumpahan darah, perang dunia itu sampai berakhir 9 bulan itu adalah Jerman. Kita kenal Jerman. Jerman itu sebelumnya terbagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dengan kekuasaan kanselir, Jerman Timur dengan kekuasaan kelompok-kelompok bergaris kiri. Jadi penggabungan ini kemudian dapat bubar dengan sendirinya ketika dia kemudian tidak melaksanakan apa yang sudah di perjanjian, itu dari penggabungan. Pengakuan.
Jadi pengakuan terbentuknya negara itu ada dibagi menjadi secara de facto dan secara de jure. Nah, kalau secara de facto itu sifatnya sementara. Jadi secara faktanya, misalnya secara faktanya Palestina itu adalah negara. Itu secara de facto iya, Palestina itu adalah sebuah negara. Tapi secara de jure kemudian orang menyatakan bahwa Palestina itu bukan negara karena dia tidak punya wilayah. Wilayah yang dia klaim hari ini untuk menjadi wilayahnya adalah milik dari Israel. Nah, itu yang dimaksud dengan pengakuan secara yuridis. Jadi secara faktanya dia adalah negara, tapi wilayahnya bukan miliknya. Itu jadi terhadap Palestina. Baik, ada pertanyaan? Habis materinya. Silakan. Bertanya, Pak. Ada Ya. Pak, ada. Saya Pak. Satu Ini, dulu. Pak. Ini, Pak. Saya Pak. Saya, Pak. Saya merhatiin dari tadi. Ya, sama. Mau bertanya, Pak. Masih bingung ini apakah setiap jajahan Inggris itu berbentuk monarki, Pak, atau ada yang republik? Udah itu aja. Sebelum zaman Renaissance ya, sampai kemudian terjadi revolusi di Inggris itu tahun 1200 yang pernah saya suruh minta pecahkan itu 1200 sekian itu ya, kemudian melahirkan Magna Carta itu. Magna Carta itu kan lahir di Inggris. Kelompok bangsawan dan masyarakat itu melawan melawan raja karena secara konstitusional dia tidak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama, dalam arti ini kebiasaan. Makanya kemudian melahirkan yang namanya Magna Carta. Nah, Inggris menyebut dirinya sebagai negara monarki absolut pada saat itu. Jadi kekuasaan mutlak itu ada di raja. Raja adalah wakil Tuhan. Itu menurut raja. Kelompok gereja kemudian menyatakan dirinya adalah dia sebagai wakil Tuhan karena dia melaksanakan kepentingan agama Tuhan katanya. Itu gereja, sampai memunculkan yang namanya revolusi gereja pada saat itu. Itulah cikal bakal lahirnya Kristen Protestan. Itu dari pertarungan soal perdebatan menyatakan dirinya sebagai wakil pastor, menyatakan dia sebagai wakil Tuhan, maka dia yang berhak menjadi pemimpin. Nah, Inggris pada masa saat itu dia menyebutkan dalam konstitusinya yang tidak tertulis itu menjadi monarki absolut, jadi mutlak. Nah, kenapa mutlak? Tidak boleh orang menjadi raja selain keturunan dari raja pada saat itu raja ya. Bangsawan, Pak. Bangsawan Inggris, bangsawan dalamnya. Jadi ada dua jenis bangsawan di Inggris ya. Ada bangsawan yang betul-betul dari garis keturunan klannya. Ada bangsawan Inggris yang kemudian diberikan dia gelar Sir itu, Sir Alex Ferguson misalnya. Pernah dengar kan? Mantan pelatihnya MU, Manchester United. Sir Alex Ferguson. Sir itu adalah gelar bangsawan. Tapi Sir Alex Ferguson adalah gelar bangsawan yang diberikan oleh Ratu Elizabeth. Karena jasanya dalam sepak bola kemudian. Itu banyak. Nah, jadi kelompok-kelompok ini itu menduduki sistem parlemen dua kamar yang ada di Inggris. Sistem dua kamar di Inggris itu adalah sistemnya bangsawan asli atau putra mahkota asli misalnya, dengan sistem bangsawan yang bukan putra mahkota asli. Itu menjadi legislatifnya Inggris. Nah, itu menjadi legislatifnya Inggris. Bukan legislatif yang dipilih seperti di banyak negara lainnya. Jadi dia legislatifnya adalah unsur dari garis keturunan mereka sendiri atau di luar itu, tapi dia bergerak bangsawan. Nah, kemudian ada banyak negara yang kemudian ditaklukkan oleh Inggris. Nah, negara-negara yang ditaklukkan oleh Inggris ini kemudian
eh, ada yang eh, masih menggunakan sistem monarkinya itu, monarki absolutnya itu, seperti Malaysia misalnya. Malaysia itu adalah dengan sistem yang di Pertuan Agung ya. Sistem yang di Pertuan Agung itu berangkat dari raja-raja mereka ya, raja-raja negara-negara bagiannya itu ada Kuching, Sarawak. Jadi Sarawak itu punya raja satu. Kuching itu juga punya raja. Pokoknya 9 wilayah tidak salah Malaysia itu, 9 negara bagian. Di 9 negara bagian itu punya wilayah, punya masyarakat, punya masyarakat yang hukum. Nah, mereka ini kemudian berkumpul menjadi satu, memilih siapa rajanya. Rajanya adalah yang di Pertuan Agung kemudian. Itu Malaysia. Padahal dia kemudian adalah negara persemakmuran Inggris. Menurut klaimnya Inggris. Kenapa negara persemakmuran Inggris? Karena kemerdekaan Malaysia itu diberikan oleh Inggris. Tapi secara garis keturunan klan, Malaysia tidak punya hubungan dengan Inggris secara klan ya. Karena raja mereka berdiri sendiri. Nah, makanya di Pertuan Agung itu menjadi kepala negara. Nah, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri kemudian negara-negara itu. Di Singapura juga demikian, itu Perdana Menteri. Perdana Menteri Singapura. Di luar Vietnam itu ada Burma dan segala macam itu juga dengan konstitusional kemudian. Nah, jadi pemimpin tertinggi mereka adalah Australia, itu Perdana Menteri. Dia Wales, Selandia Baru, Irlandia, Skotlandia, Malaysia, Brunei, negara-negara di Pasifik terutama, kemudian India, Hong Kong. Nah, itu negara-negara yang kemudian oleh Inggris diberikan kemerdekaan. Sama seperti Malaysia. Malaysia ini adalah negara yang diberikan kemerdekaan di tahun 1557 atau 56 tidak salah. Itu Malaysia. Jadi jauh setelah kita merdeka baru Malaysia. Nah, kepentingan Inggris kenapa memberikan Malaysia pengakuan kemerdekaan adalah persoalan kemudian penyelamatan perusahaan milik Inggris di Sarawak itu. Jadi disitulah daerah Exxon Oil itu. Jadi dia hanya di Inggris yang kemudian mengenal soal raja. Yang lainnya adalah Perdana Menteri. Tapi tidak ada presiden. Jadi Perdana Menteri di negara-negara itu bertanggung jawabnya kepada ratu. Makanya wajib menyetorkan upeti, pajak dan segala macam, kecuali Malaysia. Ya. Singapura juga demikian, karena Singapura adalah pulau yang dibeli oleh Inggris lewat Raffles, bukan milik orang Melayu, bukan milik siapa lagi, tapi milik orang Inggris. Itu di Singapura. Tapi dia tidak mengenal presiden, Perdana Menteri. Kemudian begitu, siapa namanya tadi? Paham kan? Hanya di Malaysia yang raja. Karena Malaysia itu waktu itu ada perjanjian. Kalau Inggris dikasih tetap mengelola minyak yang di daerah Sarawak itu ya disitulah cikal bakal berdirinya Exxon Oil. Exxon itu adalah perusahaan Inggris sejak zaman nggak enak itu sampai dengan hari ini Exxon Oil. Begitu. Ada pertanyaan yang lain lagi, silakan. Iya Pak, saya masuk Pak. Ya masuk, silakan. Oh iya, Ya, jadi gini Pak, kalau monarki dengan pemerintahannya raja sebagai kepala negara dan kemudian Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan begitu. Ya. Nah,
apakah sistem monarki ini sama halnya dengan republik yang mana menterinya itu bermacam-macam begitu, ada menteri pertanian dan lain sebagainya begitu Pak. Ya mungkin cuma itu Pak. Sistem pemerintahan itu kan cuma dua, pilihannya republik atau monarki ya. Nah, soal kementerian itu adalah kemudian kewenangan secara ini berbeda-beda, kemudian cara pembentukannya, kemudian mana yang menjadi lembaga di luar pemerintahan, tapi dia adalah lembaga negara, mana lembaga kementeriannya dan seterusnya. Itu hampir sama. Jadi di Inggris itu ada juga menteri keuangan, menteri pariwisata, menteri teknologi, menteri pendidikan, itu ada semua. Nah, tidak mungkin kemudian raja mengerjakan sendiri misalnya secara urusan itu. Tapi kemudian pasti dia menyerahkan itu kepada pembantu-pembantunya, maksudnya pembantu-pembantu di sekitarnya. Itu sistem yang berlaku secara universal, itu adalah bersama. Cuma perbedaannya nanti kemudian adalah pada soal mekanisme pemilihannya, dan posisi kedudukan dari lembaga negara sebelumnya itu. Jadi di situ aja perbedaannya. Soal kementerian wajib ada karena itu pembantu dari kepala negara atau kepala pemerintahan untuk melaksanakan kinerjanya itu. Bagi dia harus membutuhkan kementerian sebagai membantu dia, tidak mungkin aja sendiri. Begitu. Oh ya Pak, terima kasih. Saya pikir ada di bawah pemerintah, ada yang di bawah menteri lagi tadi. Cuman itu bukan sudah jelas. Ya, ada pertanyaan? Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, mau bertanya. Misal suatu negara sudah ditentukan bentuknya, misal bentuknya republik, apakah bentuk negara itu bisa diubah atau tidak, Pak? Bentuk negara di dunia, bentuk negara di dunia ini cuma ada dua, republik dan monarki. Kalau dia republik, pasti dia berbentuk negara kesatuan. Negara kesatuan. Maksudnya negara kesatuan, ada juga yang republik dia berbentuk negara kesatuan, tapi berbentuk negara federal. Ya, federal, maksudnya negara federal adalah ada beberapa negara-negara bagian. Monarki pun juga bisa berbentuknya adalah negara federal, itu bisa di monarki. Nah, seperti Inggris itu monarki ya, tapi dia berbentuk federal. Malaysia juga federal. Amerika negaranya republik, tapi sistem ininya adalah federal, terdiri dari negara-negara kebagian. Singapura juga demikian, dia republik. Singapura itu bukan monarki. Singapura republik, Australia itu republik. Tapi ininya bentuknya adalah federal. Kalau Thailand itu dia berdiri sendiri. Jadi Thailand itu adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah, tidak tersentuh. Makanya dia orang kaya, karena tidak pernah jadi rampasan perang harta kekayaannya. Beda dengan kita, kalah jadi rampasan perang kita, mas-mas raja-raja itu kan. Monarki atau gimana itu Pak? Maksudnya? Yang Thailand itu monarki atau gimana atau republik? Monarki. Dia raja Thailand. Jadi monarki itu di sistem tidak ada pemilu untuk memilih pemimpinnya. Jadi pemimpinnya itu berdasarkan garis keturunan, itu monarki. Kalau tadi kita berangkat itu yang disebut dengan zaman feodalisme. Zaman feodalisme adalah zaman berkuasanya tuan tanah.
Orang darah biru itu dilihat dari jumlah tanahnya. Matiin mic-mu. Berapa jumlah wilayahnya? Gitu. Berarti kalau sudah ditentukan bentuknya nggak bisa diubah lagi gitu, Pak? Bisa sih dirubah kalau dia revolusi. Berarti harus ada proses revolusi dulu, Pak. Bisa diubah. Yugoslavia itu negara yang bersifat uni, gabungan ya. Nah, 1993, jadi 91, 92, 93. 91 runtuhnya tembok Berlin. Jadi bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dengan ideologinya liberalisme, Jerman Timur dengan ideologinya fasis kemudian. Fasisnya Hitler. Yang guru besarnya adalah Mussolini. Nah, termasuk Jepang dan segala macam. Nah, itu tahun 91 Jerman, 92 itu Yugoslavia lebih dahulu. Yugoslavia ini adalah salah satu negara yang ikut dalam KTT non-blok yang sangat menghormati Soekarno, mengakui kepemimpinan Soekarno, tapi di akhir kepemimpinannya bubar negara itu. Itu Yugoslavia. Nah, itu yang melahirkan apa namanya itu di negara-negara Skandinavia itu apa namanya negara-negaranya itu dia menjadi berapa negara itu Yugoslavia, Cekoslovakia salah satunya. Nah, setelah Yugoslavia itu ada Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu sebelum tahun 93 itu dia adalah negara terbesar di dunia. Jadi begitu dia hancur tahun 93, ada yang bergabung ke Eropa dan ada yang bergabung ke Asia. Nah, yang bergabung ke Eropa itu adalah negara-negara yang lebih dekat dengan Rusia. Sedangkan yang ke Asia itu cenderung adalah negara-negara yang berideologikan Islam. Jadi ada dua di Uni Soviet itu, ada yang Islam dan ada yang Kristen. Di tengah-tengahnya ada kelompok ateis kemudian yang tidak beragama. Itu Rusia bubar. Apalagi kemudian apa Yugoslavia, Rusia, Jerman Barat, Jerman Timur, lalu satu lagi itu apa? Jadi itu kemudian tidak selamanya dia berbentuk republik, bisa berbentuk monarki kemudian menjadi republik. Prancis misalnya, contoh, Prancis itu awalnya negara monarki absolut. Tapi ketika terjadi perang revolusi Prancis 1776, Prancis merubah sistem negaranya dari sistem monarki menjadi republik. Itu sepasca 1776. Itu di Prancis. Yang tadinya Raja Louis ya, Raja Louis. Kemudian menjadi sekarang Prancis itu presiden, kepala negaranya. Masih ada pertanyaan? Masih ada, Pak. Ya. Terus? Ini Pak kan mengenai faktor hilangnya negara atau bubarnya suatu negara, yang dimana ada yang namanya kekerasan sosial, revolusi atau perubahan sistem dalam suatu negara, perjanjian penggabungan suatu negara. Nah, dari yang beberapa sistem ini Pak, mana yang paling menonjol lah, paling utama yang menyebabkan suatu negara itu mengalami perubahan atau kemunduran, Pak? Mengalami pembubaran. Ya. Kalau pasca Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, cenderung dimulai dengan cenderung zaman itu dimulai dengan penaklukan ya. Makanya disitulah zaman kemudian ada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Itu penaklukan warga Eropa terhadap orang-orang Asia. Nah, itu zaman penaklukan. Nah, pasca penaklukan maka muncul kemudian penggabungan. Tadi itu Uni
Jadi satu negara itu kemudian bubar, dia penggabungan. Jadi digabungkan. Nah, atau selain penggabungan itu ada disebut juga dengan istilahnya pemisahan. Nah, pemisahan suatu negara. Tadi itu soal tadi di 91 bergabungnya Jerman Barat dan Jerman Timur ya. Itu penggabungan. 92-93 itu pemisahan. Nah, pemisahannya itu kemudian Yugoslavia sama Uni Soviet tadi itu pemisahan. Nah, kemudian dengan jalan revolusi, jalan revolusi itu adalah Prancis, Iran, itu jalan revolusi termasuk Indonesia. Indonesia ini kan mengalami beberapa kali perubahan dengan revolusi. Begitu. Silakan yang masih belum ini bertanya sebanyak-banyaknya. Bertanya, Pak. Ya. Langsung aja. Kenapa negara kita sering berubah-ubah dalam sistem pemerintahannya, Pak? Sistem pemerintahannya kan tetap presidensial. Jadi dari awal sudah berapa kali nih kalau nggak salah 3 atau 4 kali pergantian sistem pemerintahannya, Pak. Maksudnya? Sistem demokrasinya, Pak. Sistem demokrasinya. Oke. Demokrasi ini kan berbeda-beda ini. Jadi demokrasi kita ini kan demokrasi Pancasila. Mungkin maksudnya itu adalah bukan sistem konstitusinya yang berubah. Ya, Pak. Konstitusi yang berubah. Coba dulu apa maksudnya? Yang pertama kan dulu ada namanya presidensial, Pak. Presidensial bukan presidensial. Ya? Presidensial. Iya, Pak. Ya, betul, Pak. Presidensial. Bukan presidensial. Ya, Pak. Itu yang kita maksud, Pak. Tapi Presidensial. lidah, Pak. Lidah, Pak. Terus, Parlementer, Pak. sistem parlementer. Ya. Terus Terpimpin. demokrasi terpimpin. Terus Oke. apalagi? Sekarang Pancasila, Pak. Dan itu semua itu apa alasan-alasannya sehingga selalu sering sekali terjadi perubahan-perubahan sistem, Pak. Terus Saya mau nanya alasannya apa, Pak? apa coba ada yang mau jawab itu? Ada yang mampu jelaskan dah itu? Itu waktu SMA dapat pelajaran sejarah enggak? Apa kesimpulan dari pertanyaannya itu, Pak? Coba ulang pertanyaannya Dari dulu. Coba dulu diulang, Bang. kredensial aja Pak sistem pemerintahan kita dari awal kemerdekaan. Terus? Terus tidak ada sistem pemerintahan yang lain, kerajaan atau apa kan tidak ada. Cuma dari awal presiden aja. Mungkin sistem pemilihannya maksudnya mungkin teman ini ya. Kalau dulu kan parlementer dia, Bang. Di sana kan parlementer itu di sana terjadi demokrasi terpimpin gitu. Kalau di parlementer. Terus Pada masa apa itu, Bang? Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya belum jelas ini. Kenapa sistem pemerintahan di Indonesia ini berubah-ubah? Kenapa sistem pemerintahan di Indonesia ini berubah-ubah begitu? Jadi Ya, siklusnya dalam dikarenakan oleh sistem demokrasinya, Pak. ya. Jadi secara secara teoretis kan demokrasi itu terbagi menjadi 2. Demokrasi terpimpin, tidak terpimpin atau representatif gitu. Coba itu mic-nya dimatikan dulu itu. Bentar, Pak. Ribut dia ini suaranya nih. Kalau punya mic itu. Ya siapa mungkin punya mic itu ribut ya. Ya jadi begini, secara teoritis kan demokrasi itu ada 2 dia.
demokrasi terpimpin dan demokrasi tidak terpimpin, yaitu representatif. Kalau kita mengacu kepada sejarah kan yang pertama-tama Indonesia itu menganut sistem parlementer gitu, demokrasi terpimpin, yang mana keputusan ada di tangan parlemen waktu itu. Sehingga dengan berkembangnya masyarakat sosial dan kepentingan masyarakat pun berbeda-beda, sehingga di era Orba itu, di akhir-akhir pemerintahan Pak Karno, terjadi tuntutan dari masyarakat pada waktu itu. Di sanalah awal mula terjadinya sistem parlementer atau demokrasi langsung gitu Pak. Jadi kenapa berubah dari masa parlementer ke presidensial itu dikarenakan siklus masyarakat yang terus berubah-ubah begitu. Kepentingan masyarakat. Seiring kemajuan zaman ya mungkin. Iya begitu kan. Kalau dulu kan ada di tangan parlemen begitu kan. Kalau di yang sekarang ini kan demokrasi yang sekarang ini kekuasaan di tangan rakyat sesuai yang ada di konstitusi kita begitu. Terus Ya mungkin cuman itu, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Gimana yang punya pertanyaan itu? Saya Pak. yang lain ada yang mampu jelaskan? Silakan. Saya kasih kebebasan dulu menjawab. Supaya tidak satu arah. Silakan dibantu temannya. Bantu temannya yang tadi bertanya, jawab. Coba dari penanya ditanggapi dulu mana yang belum jelas begitu, biar kita tahu mana yang harus kita jelaskan. Ada yang menambah mungkin? Silakan dulu, ntar nanti yang bertanya, udah tanya dia. Ada yang bertanya? Silakan dulu. Buka dulu. Nah, silakan yang bertanya dulu dari yang mau menjawab ini. Silakan yang bertanya. Bagaimana? Bagaimana tanggapan temannya? Ya, setuju dengan Bang Irawan tadi karena kan dulu itu ada MPR juga Pak. Setujunya di mana dulu? Setuju karena seperti kata Bang Irawan tadi itu kan demokrasi terbagi dua itu Pak. Ada demokrasi langsung yang ditunjuk langsung presidennya. Masa presiden dulu ditunjuk? Ya kan maksudnya nggak dipilih oleh rakyat dulu kan. Sama Megawati sama SBY itu kan langsung dipilih oleh rakyat. Maksudnya kekuasaan di tangan parlemen, demokrasi tidak langsung. Masih tidak langsung. Ya, Demokrasi itu apa? Rakyat untuk rakyat, Pak. Oleh rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Iya, kalau kita mengacu dari teorinya siapa namanya Abraham Lincoln, memang itu dia paling sederhana. MPR itu dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Oleh rakyat, Pak. Nah, kalau dia dipilih oleh rakyat, berarti dia kan mewakili rakyat. Iya. Iya, Pak. Nah, kalau dia mewakili rakyat, berarti kan ada pemilihan kalau di DPR berarti. Iya, Pak. Tapi begini konsepnya, Pak. Kalau kita berbicara masalah pemilihan begitu kan demokrasi. Kan rakyat memiliki MPR begitu. Tapi di sana rakyat tidak mengintervensi langsung di dalam kekuasaan tertinggi sampai dengan ke bawah begitu. Sehingga dikatakan demokrasi tidak langsung, demokrasi terpimpin begitu. Demokrasi terpimpin. Beda halnya dengan yang sekarang. Saya jelasin, benar salah. Sistem demokrasi di dunia itu dimulai dengan sistem demokrasi liberal. Demokrasi itu ada demokrasi sosialis, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, tidak ada demokrasi terpimpin. Karena
Jadi pasca Perang Dunia Pertama ya. Jadi Indonesia ini baru ada dan berdiri itu 17 Agustus 45. Jadi catat itu. 17 Agustus 45 negara ini baru berdiri. 18 Agustus 45 kita punya konstitusi. Namanya Undang-Undang Dasar 45. Jadi konstitusi Indonesia ini dibuat oleh 9 orang. Jadi itu yang kemudian disebut dengan tim 9. Awalnya dari Badan Usaha dari BPUPKI, kemudian berubah menjadi PPKI. Nah sebelumnya itu tidak ada nama Indonesia. Sudah dicatat. Indonesia itu baru ada 45, 17 Agustus 45. Jadi sebelumnya itu adalah Hindia Belanda. Hindia Belanda itu adalah negara. Jadi dia bukan tidak negara, jadi dia adalah negara. Negara Hindia Belanda. Jadi negara wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Belanda diberilah nama Hindia Belanda. Mereka hampir sama dengan konsepnya dengan Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Jadi Belanda menaruh gubernur jenderalnya di Indonesia. Jadi gubernur jenderalnya ini adalah setara setingkat dengan Perdana Menteri. Dialah wakil dari Ratu pada saat itu ya, Ratu Belanda di daerah Hindia Belanda. Itu gubernur jenderal. Jadi dia yang berwenang mengatur. Makanya gubernur jenderal Raffles itu. Jadi Raffles itu adalah Perdana Menteri Inggris di zaman itu. Itu Raffles. Nah, itu Raffles. Kemudian kita merdeka 45. 46 pada saat itu habis Perang Dunia Pertama ya, Perang Dunia Kedua tahun 1942, pemenangnya adalah Amerika. Jadi ketika Amerika menang, dia dibantu oleh negara-negara sekutunya. Negara sekutu Amerika itu ada Prancis, ada Inggris, ada Prancis, Inggris, Prancis, Inggris, itu negara sekutunya Amerika. Nah, di luar itu adalah negara fasis kemudian. Negara, tapi punya suara gitu. Itu dia nggak dengar kayaknya itu ya. Izin dulu Pak, matikan mic weh. Masa dia nggak tahu dirinya ngomong itu? Jadi pemenang Perang Dunia Kedua itu adalah Amerika. Lawan Amerika pada saat itu adalah negara fasis. Negara fasis itu adalah negara yang dibentuk oleh Mussolini. Mussolini ini adalah pemimpin diktator otoriter, diktator otoriter dari Italia. Nah, muridnya Mussolini itu ada Hitler, Adolf Hitler itu yang kemudian yang mendirikan negara Jerman Timur. Nah, disitulah Jerman menjadi negara fasis. Selain Jerman, itu ada Rusia. Dari Lenin menuju Stalin kemudian di Rusia. Dari Rusia ada Cina, Republik Tiongkok. Itu yang menghadirkan Mao Zedong kemudian di Cina. Habis Cina itu ada Korea Utara, itu fasis. Kemudian Jepang, itu negara fasis. Jadi Perang Dunia Pertama itu target operasi awalnya adalah Jerman, bukan Jepang untuk dihancurkan di Hiroshima kan bom atom itu, tapi di Jerman. Tapi Jerman sudah keburu kalah pada saat itu. Akhirnya dipindah operasinya ke Hiroshima Nagasaki bom itu. Itu sejarah awalnya. Jadi Jerman ini kenapa kemudian Jerman ini digempur pertama kali? Jadi janji Jerman itu adalah kepada, begini kata Hitler, sengaja aku tinggalkan kepada kamu sebagian orang Yahudi biar kamu tahu kejamnya orang Yahudi. Itu kata Hitler. Jadi orang-orang Yahudi di Jerman gitu, kemudian pergi mereka ketika diusir oleh Hitler,
mereka itu yang pergi ke Amerika, yang hari ini menguasai dunia itu adalah orang-orang Yahudi, Jerman. Mereka kemudian lari ke Palestina, ke Israel, itu adalah Yahudi Jerman. Itu mereka orang-orang yang terusir kemudian. Terusir dari tanahnya di Jerman. Yahudi itu. Lari ke sejumlah negara, itu Yahudinya. Jadi Yahudi, nah setelah itu, Jepang dihancurkan 42. Jepang hancur karena Belanda merasa bersekutu dengan Amerika, maka dia meminta bantuan NIKA, ingat ya, tentara NIKA yang datang ke Indonesia, bukan tentara Amerika. Tentara NIKA ini membonceng Amerika. Tentara NIKA ini adalah tentara negara-negara sekutunya Amerika pada saat itu. Diboncenglah Amerika. Maka datanglah ke Indonesia, pada saat itu sudah bernama Indonesia. Cuma negaranya masih pada posisi, jadi terbagi dalam dua bagian ya. Ada negara Indonesia bagian barat dan ada negara Indonesia bagian timur. Nah, 46 masuk Belanda, agresi dilakukan. Jadi Belanda tidak mau melepas tanah jajahannya yang sudah dia jajah sekian ratus tahun. Karena apa? Pertama alasannya, dia sudah membangun perkebunan, dia sudah membangun kereta api, dia sudah membangun kantor-kantor jawatan, kantor-kantor negara. Dia sudah bangun tuh kantor itu dari Ampenan sampai Labuan Haji, itu sudah ada kantornya Belanda. Di Bima, di semua negara Belanda itu sudah membangun. Jadi dia tidak mau dengan begitu percuma diambil oleh Indonesia. Dia sudah bangun kereta api, dia sudah bangun pelabuhan, dia sudah bangun jalur kereta api itu dari Lampung sampai Medan, dari Panarukan sampai kemudian ke di Jawa, di Banten. Dia sudah bangun Pertamina pada saat itu. Jadi itu perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi Belanda ini meninggalkan ratusan perusahaan yang hari ini menjadi BUMN. Itu harus diingat. Nah, dia masuk 46. Alasan dia masuk, dia tidak mau memberikan Indonesia dengan percuma mengambil aset-asetnya. Maka kalau Indonesia mau, silahkan bayar aset-aset itu. Itu cikal bakal mulai Indonesia berhutang, ya, lewat perjanjian Linggarjati 46. Perjanjian Linggarjati akhirnya gagal. Terjadilah peristiwa pemberontakan PKI 48. Kalau saja 48 itu PKI di bumi hanguskan, maka tidak ada sejarah 65. Tapi 48 itu tidak sepenuhnya di bumi hanguskan. Karena apa? Posisinya Indonesia baru merdeka. Itu yang diingat. Jadi pada saat proklamasi Undang-Undang Dasar 45 dibuat, itu sangat enak Soekarno membuatnya. Sangat enak Hatta membicarakannya. Jadi intelektual Indonesia pada saat itu adalah orang-orang Padang. Jadi berterima kasihlah pada orang Padang. Kalau tidak ada orang Padang, tidak ada Indonesia. Karena orang Padang yang menyelamatkan Indonesia. Begitu. 48 PKI, 49 agresi. Setelah agresi 49 muncul KMB ya. Provinsi Meja Bundar. Akhirnya bersepakatlah Indonesia untuk membayar hutangnya. Membayar apa? Membayar tadi itu perusahaannya, kemudian perkebunan Belanda itu termasuk perkebunan teh, perkebunan teh, pala, perkebunan sawit di Sumatera itu, perkebunan cengkeh dan segala macam itu Belanda. Kopi itu Belanda semua, perkebunan kopi itu Belanda. Itu zaman tanam paksa, zaman politik tanam paksa, orang dipaksa menanam. Jadi orang-orang Jawa, orang-orang Lombok itu dibawa ke Sumatera untuk membangun jalur rel kereta api dari Lampung menuju Medan. Setelah berhasil membangun jalur kereta api dari Panarukan menuju di Jawa Barat, lupa namanya. Itu Belanda. 49
agresi militer benar-benar kedua. Jadi kita sudah punya konstitusi tahun 45, tapi tidak berjalan. Makanya di tahun itu tidak pernah ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia. Karena pemerintahan Indonesia tidak berjalan. Karena terjadi 3 tadi itu. Agresi pertama, pemberontakan PKI Madiun tahun 48, agresi militer benar kedua tahun 49. Tahun 50 baru Republik ini ada. Nah, di situ karena Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara federal. Itu dicatat ya. Belanda menginginkan di KMB itu Indonesia menjadi negara federal. Maka berdirilah 6 negara bagian. Negara bagian Indonesia Timur, negara bagian Jawa, negara bagian Sumatera Barat dan Sumatera Timur, Kalimantan, Sulawesi, itu. Belum Papua. Jadi belum Papua. Jadi Papua itu bagian dari konsesi Belanda dengan Indonesia. Itu Papua, Papua Nugini. Jadi diingat, kenapa Papua Nugini jajah Inggris? Itu konsesinya makanya. Jadi dia siap membayar hutangnya. Konsesinya Papua Nugini milik Inggris, Irian Jaya milik Indonesia, milik Belanda. Oleh negara, oleh Belanda dikonsesikan jadi hutang. 50 dibentuklah Undang-Undang Dasar sementara. Di situ bicara soal negara 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 bagian. Sistem negara kita adalah federal kemudian. Itu UDS. NTB ini terbentuk dari Undang-Undang Dasar sementara. Terus diingat tahun 58. NTB dibentuk berdasarkan Undang-Undang 64 tahun 58. Jadi NTB ini adalah provinsi kedua. NTB, NTT, dan Bali itu satu undang-undang. Undang-Undang nomor 4 tahun 58. Dia undang-undang kedua yang melahirkan provinsi kedua, 3, dan 4. Provinsi pertama itu adalah Jawa Timur. Belum ada Jawa Tengah. Belum ada Jakarta. DKI Jakarta itu belakangan, Batavia nama mereka dulu. Jadi ibu kota ini berpindah-pindah. Sudah di Jakarta, kemudian pindah ke Jogja, di Jogja diserang. Serangan 1 Maret. Target Belanda adalah menghancurkan pemerintahan Indonesia. Akhirnya Hatta itu lari ke Padang. Jadilah ibu kota Indonesia di Padang. Di Padanglah orang-orang Padang yang kemudian bergerilya mengkampanyekan Indonesia sudah merdeka. Perlu diingat. Jadi tokoh-tokoh di 45 itu, selain Muhammad Hatta itu yang orang-orang Padang ya, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sultan Sahril, Tan Malaka, Sanggup Republik, itu orang-orang Padang. Jadi orang Padang yang menyelamatkan Indonesia, bukan orang Jawa. Udah dicatat. Dia tahu sejarahnya, biar paham sejarahnya. Jadi orang-orang Padang ini pada sekolah ke Belanda semua. Hukum ini dikuasai oleh mereka. Hatta ini adalah Master Muhammad Hatta. Master itu adalah gelar sarjana hukum di zaman Belanda. Master, MR itu adalah sarjana hukum. Jadi sarjana hukum di zaman Belanda itu sarjana hukum di Leiden. MR gelarnya, kalau sekarang ya bukan MR. Sekarang ini namanya LLM atau LLB. Nah, 4950. Jadi hasil KMB adalah melahirkan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar sementara. Jadi Undang-Undang Dasar sementara ini kemudian berganti dari sistem parlemen. Jadi zaman parlemennya ini Perdana Menteri ya. Perdana Menteri. Pada saat UDS pertama kali dibuat, Soekarno sebagai presiden, Hatta itu adalah Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia. Itu Muhammad Hatta. Tidak ada wakil presiden. Jadi Hatta yang menjadi Perdana Menterinya. Sampai kemudian pemilu lahir, pemilu 55. Itu pemilu pertama kali tahun 55. Nah, dari situ kita sudah tahu Indonesia ini dikepung dari berbagai ideologi. Ada ideologi kanan, ada ideologi kiri, ada ideologi yang di tengah-tengah. Ideologi kanan, tapi gurunya satu.
Cokroaminoto. Jadi orang komunis, orang nasionalis, orang agamais, gurunya satu, Cokroaminoto. Cokroaminoto itu orang Jawa Timur. Tempat Soekarno belajar politik itu di Cokroaminoto. Semaun pemimpin PKI belajar politik di Cokroaminoto. Cokroaminoto adalah pendiri Syarikat Islam. Syarikat Islam diawali dari Serikat Dagang Islam (SDI), kemudian menjadi Syarikat Islam. Syarikat Islam terpecah menjadi dua. Syarikat Islam Merah menjadi Partai Komunis Indonesia. Syarikat Islam Putih itu yang menjadi Masyumi kemudian. Pemilu 55, pemilu yang kemudian melahirkan kelompok Masyumi yang tadi asalnya dari Syarikat Putih, kemudian Partai Komunis Indonesia itu yang melahirkan Merah itu, kemudian Partai Nasional Indonesia PNI-nya Soekarno, kemudian ada partai yang dari agama Partai Cina Tionghoa itu. Pemenang pada saat itu adalah Partai Komunis Indonesia. Itu yang saya katakan tadi. Kalau saja tahun 48 PKI itu dibubarkan langsung, maka tidak ada PKI di tahun 65. Coba Anda hitung, 48 ke 55, 7 tahun. 7 tahun PKI menguasai menjadi pemenang pemilu di tahun 55. Itu. Makanya kemudian 55 ideologi negara itu dipilih ada Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Ingat, Nasakom tahun 55 pasca pemilu 55. Nah, dibentuklah konstituante. Konstituante tugasnya adalah satu, membuat undang-undang dasar Republik Indonesia. Nah, menurut bukunya pendiri LBHI, siapa namanya pendiri LBHI ini? Di dalam bukunya itu, dia menjelaskan bahwa konstituante pada saat itu berhasil membuat undang-undang dasar. Tapi Soekarno kemudian, Soekarno yang menjadi presiden Indonesia dari tahun 45 sampai tahun, jadi 49 anggap ya. Jadi Soekarno itu utuh menjadi presiden yang tidak diganggu itu sejak 49, sejak KMB. Sejak KMB sejak KMB disepakati, dari situlah Soekarno menjadi presiden. Jadi dia 49 sampai dengan 59, 10 tahun Soekarno berkuasa penuh. Nah, 49 sampai 59, 10 tahun ya. Jadi di masa 10 tahun itu timbullah kemudian keinginan Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup. Maka diterbitkanlah dekret Presiden 5 Juli. Dengan alasan utamanya adalah konstituante gagal membuat undang-undang. Maka konstituante dibubarkan. Padahal konstituante berhasil membuat undang-undang. Nah, 50, pasca 55 itu berlaku Undang-Undang RIS. Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. RIS. Nah, 59 pasca dekret itu tadi membubarkan konstituante, kembali ke Undang-Undang 45. Jadi kita kembali ke Undang-Undang 45 karena disitulah celah Soekarno untuk dia berkuasa seumur hidup. Jadi Undang-Undang 45 yang digunakan kemudian oleh Soeharto untuk dapat dipilih berkali-kali. Nah, itu dasarnya. Dari situ sistem pemerintahan Indonesia itu tetap presidensil. Negara federal itu dibubarkan tahun 59. Kita kembali ke negara kesatuan karena kita kembali menuju Undang-Undang Dasar 45. Naskah asli. Dan naskah aslinya adalah negara kesatuan. Bukan negara federal, bukan negara bukan negara federal, bukan berdiri negara bagian. Kalau republik itu sejak awal. Tahu siapa Bapak Republik Indonesia? Saya tanya dulu. Ada yang tahu enggak? Bapak Soekarno. Nah, Pak Soekarno. Salah Anda itu. Habibie itu Pak Gus Dur, Pak. Salah. Soeharto. Tan Malaka, Pak. Tan Malaka. Nah, itu yang benar itu terakhir itu Tan Malaka.
Itu Bapak Republik. Jadi konsep Republiknya Indonesia ini berdasarkan konsep Republiknya Tan Malaka. Bukan dari Soekarno, bukan dari Hatta. Jadi Tan Malaka ini punya 100 nama. Dia punya 100 nama untuk dia menghindar. Dia keturunan, dia orang Padang. Orang tuanya Islam dan seorang kiai. Tapi dia kemudian memilih jalur menjadi Partai Komunis Indonesia, Tan Malaka. Menghindar dari apa tadi itu Pak? Sehingga banyak namanya. Masa menghindar dari utang? Dia menghindar dari mau dibunuh sih zaman itu kan orang dibunuh. Ada orang punya utang. Makanya memang akhir nasibnya tragedis. Tragedi. Tan Malaka itu tidak diketahui di mana kuburannya. Dia ada yang bilang dia meninggal di Jawa Timur, ada yang bilang dia meninggal di Gunung Semeru dan lain sebagainya. Itu Tan Malaka. Tapi sepanjang dia lahir dari penjara ke penjara, itu judul bukunya. Dari penjara ke penjara, kemudian Madilog, naturalisme dialektika logika, garis masa, banyak bukunya kemudian. termasuk soal konsep republik yang diinginkan oleh Tan Malaka. Jadi Tan Malaka ini generasi di bawah Soekarno sebetulnya. Dia bersama-sama dengan generasi Soekarni yang menculik Soekarno dan Hatta di Dengklok. Itu generasi Tan Malaka. Tapi Tan Malaka cara berpikirnya lebih maju dari orang-orang ini kemudian. Itulah orang-orang tidak ingin Tan Malaka menjadi orang besar. Makanya dia Tan Malaka tahu. Tan Malaka itu singkatan dari Sultan Malaka rasanya itu. Nama aslinya itu sekarang lebih paham. Itu sejarahnya. Jadi zamannya Soekarno dekret Presiden 5 Juli di situ awal kembalinya ke Undang-Undang 45. Jadi sejak dia kembali ke Undang-Undang 45 itu pertama dia melahirkan pemimpin Undang-Undang 45 itu. Kenapa konstitusi kita itu dikatakan jelek? Pertama, dia melahirkan presiden seumur hidup, yaitu Soekarno. Kedua, dia melahirkan presiden yang berkuasa 32 tahun, itu Soeharto. Dan dia melahirkan presiden yang berkuasa cuma setahun ya, tanpa dipilih, yaitu B.J. Habibie. Dan dia melahirkan presiden yang berkuasa cuma 18 bulan, itu Gus Dur. Masih di sini jelasan, dia ulangi dua anjing ini dong hidup poin. Dia ulah ya lalu iya nantang nih wah nantang mana nanti. Nih jom mantan lawan nih pecah. Mikrofon nih. Siapa namanya kita itu? Kenapa ngirita apa suara lo? Mikrofon. Matikan mic-nya tolong. Pak, mic-mu Giva. No, mic-mu Giva no. Agenda kuliah itu. Nggak tahu itu Pak. Giva matiin mic-nya Giva. Giva. Nah, dia dengar dia kuliah. Jadi itu. Jadi Undang-Undang 45 itu undang-undang yang kemudian tadi itu melahirkan presiden seumur hidup Soekarno, presiden yang 32 tahun berkuasa yaitu Soeharto, presiden yang berkuasa hanya setahun yaitu B.J. Habibie tanpa proses pemilihan, kemudian presiden yang berkuasa hanya 18 bulan yaitu Gus Dur, dan naik Megawati lewat sebuah dekret presiden. Jadi kedua-duanya lahir sebuah dekret. Hati-hati dengan dekret presiden. Dekret presiden pertama yaitu melahirkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dekretnya Gus Dur itu melahirkan Megawati sebagai presiden. Siapa tahu ada dekret ketiga ini lahirkan dekretnya Jokowi yang membuat Puan Maharani menjadi presiden. Anda harus hati-hati. Itu sejarah dan itu konstitusional. Itu yang saya katakan, makanya itu pentingnya belajar hukum, paham sejarah dan paham utuh soal konsep bernegaranya, bukan kemudian kita hanya mendengar. Itu pentingnya banyak baca buku. Karena buku itu sumber ilmu pengetahuan.
Bukan baca internet. Internet itu sumber fitnah. Sumber gibah. Kalau kita salah memilih, apalagi medsos. Selalu percaya dengan medsos, kita tidak percaya dengan ilmu pengetahuan. Orang begitu cepat dengan digitalisasi ini, begitu cepat menyebar hoak dan segala macam, ya itu medsos. Karena itu yang diinginkan. Bukan keinginan Amerika, keinginan Yahudi. Anda sudah diingatkan oleh Hitler, sengaja aku tinggalkan sebagian orang Yahudi. Karena dia supaya ada tahu kejamnya orang Yahudi katanya. Orang bangsa Arya itu katanya. Bangsa Arya kan Yahudi itu. Ya. Makanya pertama kali yang dihancurkan oleh Yahudi itu Jerman. Itu dendamnya orang Yahudi ke Jerman. Ketika dia terusir dari tanahnya di Jerman Timur. Bangsa Arya ini. Dan hari ini Jerman hancur berkeping-keping. Anda paham? Orang Yahudi itu dia tidak menikah dengan orang di luar keturunan aslinya ya. Itu Yahudi. Jadi dia harus menikah dengan sesama Yahudinya. Begitu? Baik, kalau ada lagi saya akhiri ya. Ada yang mau bertanya tuh? Sepertinya sudah selesai. Yang masih bingung. Nanti saya share lagi panjang itu. Ya, sedikit dulu keluarin ilmu supaya baca. Sepertinya sudah cukup, Pak. Belum sholat isya ini. Sama makanya ya, kita akhiri ya. Iya, Pak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen, Pak. Saya absen.